Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar nilai luhur dalam sila Pancasila di halaman 84 sampai dengan 87. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, kita mau melihat di sini nilai-nilai luhur di setiap sila dalam Pancasila ya adik-adik. Mulai dari sila pertama, Karina akan menjawab di sebelah kanan. Sila pertama yaitu nilai-nilai luhurnya adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Lalu sila keduanya, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, dan membantu orang lain yang kesusahan. Lalu pada sila ketiga, yaitu gotong royong, kerja kelompok, mempelajari budaya dari daerah lain, mencintai budaya asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Lalu sila keempat, pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dan sila kelimanya, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah nilai-nilai luhurnya. Kemudian Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi harus sesuai dengan yang tadi disebutkan Karina ya adik-adik. Dan sekarang berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang tidak ya adik-adik. Yang tidak. Yang pertama di lingkungan sekolah. Yaitu yang tidak sesuai adalah memilih teman hanya yang kaya saja. Ini nggak boleh ya. Kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Ini tidak boleh ditiru, ya. Ini tidak boleh ditiru. Kemudian di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai agama, tidak berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, nggak mau membantu ibu di rumah, ya tidak mau membantu orang tua di rumah, membantah, memaksakan kehendak, dan berbohong. Ya, ini nggak boleh. Kemudian di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras ya, dan berjudi ini nggak boleh. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, dan suka pamer kekayaan. Nah, ini nggak boleh ya adik-adik ya. Mencuri apalagi, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Ini nggak boleh. Ya. Nah, kita lihat di sini ada keberagaman suku, ya. Banyak sekali faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, keberagamnya suku, agama dan ras serta golongan, beragamnya budaya, sosial dan ekonomi, ya.
Jadi, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia, adik-adik. Ya, jadi meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!